Halo, bertemu kembali dengan saya Pak Samuel di channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius. Saya salah seorang pengajar matematika di bimbingan belajar Klinik Jenius. Bagi kalian yang berminat untuk belajar bersama dengan kami, kalian bisa lihat di nomor WA yang ada pada kolom deskripsi dari video ini. Ya, terima kasih atas kunjungannya di sini. Kami berharap bagi kalian yang belum mensubscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan kalau sudah subscribe pastikan bahwa lonceng notifikasi telah kalian nyalakan. Supaya apa? Supaya kalian mendapatkan update atau mendapatkan pemberitahuan ketika kami mengupload video-video pembelajaran atau video-video apapun yang mungkin bermanfaat bagi kalian, sehingga kalian nggak ketinggalan kereta. Oke, masih kita berbicara tentang permutasi, dan dalam video ini saya akan membahas sekitar 2 soal saja supaya durasi dalam satu video itu tidak terlalu panjang. Nah, kira-kira soal apa yang mau saya tampilkan? Tunggu dulu, karena saya mau seruput kopi dulu. Kopi itu nikmat, Jenderal. Oke, mari kita mulai. Nah, kira-kira begini soalnya. Kode kupon hadiah untuk belanja pada suatu toko swalayan berbentuk bilangan yang disusun dari angka 2, 4, 4, 6, 8. Jika kupon-kupon tersebut disusun berdasarkan kodenya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka kupon dengan kode kupon lebih besar dari 64.000 itu ada sebanyak berapa kupon? Nah, mari kita coba mengerjakan soal ini dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sengerti-ngertinya. Izinkan saya batuk sebentar. Jadi begini kira-kira. Yang diminta itu katanya lebih besar dari 64.000 ya. Mari kita lihat bahwa yang diminta adalah lebih besar dari 64.000. Nah, sekarang mari kita identifikasi kira-kira kemungkinan bilangan yang lebih besar dari 64.000 itu apa saja. Saya cek satu persatu. Mari kita cek satu persatu. Untuk kemungkinan pertama, ya, kemungkinan pertama itu ketika dua angka pertama itu adalah 6, 4, dan selanjutnya saya misalkan X, X, X. Artinya sekarang tugas kita adalah mau mencari berapa kemungkinan susunan dari 3 tempat yang tersedia di sini. Ya. Nah, dalam 3 tempat yang tersedia ini, angka yang tinggal atau angka yang mau kita susun itu tinggal, yaitu angka 2, kemudian 1 angka 4, dan angka 8. Kan begitu ya? Artinya kita mau menyusun 3 unsur ini dari 3 unsur yang ada. Berarti ini bicara tentang permutasi n unsur dari n unsur yang ada. Saya tuliskan di sini bahwa permutasi n unsur dari n unsur yang ada itu sama saja dengan n faktorial dibagi dengan n dikurang dengan n faktorial, atau sama saja itu dengan n faktorial, karena n kurang n itu 0, 0 faktorial itu 1. Jadi ketika kita mau menyusun 3 unsur yaitu 2, 4, 8 dari 3 unsur yang ada yaitu 2, 4, 8 itu juga, berarti ini sama dengan 3 faktorial. Kira-kira begitu. Nah, 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 berarti 6. Paham ya? Oke, kita lanjut. Kemungkinan yang kedua, susunannya adalah 6, 8, kemudian X, 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 misalnya seperti itu. Nah, yang mau kita susun di sini, di 3 tempat yang tersedia ini adalah angka-angka 2, 4, dengan 4. Nah, begini dia. Ya. Nah, perhatikan bahwa kita mau menyusun 3 unsur ini dari 3 unsur yang ada. Namun, ada beberapa unsur yang sama, yaitu angka 4. 2 kali dia muncul. Artinya ada 2 angka 4 yang sama. Jadi ketika kita mau menyusun di sini, melakukan perhitungan berapa banyak kemungkinannya, maka yang kita gunakan di sini adalah permutasi beberapa unsur yang sama. Kenapa? Karena ada 2 angka 4 yang sama. Nah, jangan lupa permutasi beberapa unsur yang sama itu
Karena semuanya di sini total seluruh bilangan di situ adalah 3, berarti 3 faktorial dibagi dengan unsur yang sama itu ada 2, angka 4 berarti dibagi dengan 2 faktorial. 3 faktorial dibagi 2 faktorial maka tinggal 3. Kira-kira gitu. Ya, kemudian kemungkinan susunan yang ketiga itu setelah 6, 8 berarti 8, 2, X, 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 kira-kira seperti itu. Jadi kita kembali lagi mau menyusun 3 tempat yang tersedia ini nih. Dari angka-angka yang tersisa adalah 4, ya, kemudian 6, kemudian ada 4 lagi, ya. Jadi ada 2 angka 4 dan 1 angka 6. Nah, ketika mau menyusun ini, menghitung berapa banyak susunan yang mungkin, berarti sama dengan kemungkinan yang kedua, yaitu permutasi beberapa unsur yang sama. Kenapa? Karena ada 2 angka 4 yang sama. Sehingga ini sama dengan juga 3. Sama seperti kemungkinan yang kedua ya. Kemudian kemungkinan yang keempat itu susunannya adalah 8, 4, X, X, X. Sekarang kita mau menyusun 3 tempat tersedia ini. Dari sisa angka yang tersedia adalah 2, ya 2, 4, lalu 6. Nah, untuk nomor 4 ini, kemungkinan keempat ini sama dengan kemungkinan yang pertama. Karena kita mau menyusun 3 unsur dari 3 unsur yang berbeda. Berarti permutasi yang ini dia ya, permutasi N unsur dari N unsur yang berbeda. Maka ini sama dengan 3 faktorial, berarti sama dengan 6. Kemudian kemungkinan yang kelima. Ya, kemungkinan yang kelima itu ketika susunan angkanya adalah 8, 6, X, X, X. Kira-kira seperti ini. Sama ya, kita mau menyusun 3 tempat yang tersedia. Dari angka-angka yang tersisa adalah 2, 4, dan 4. Ya. Nah, ini juga sama ya, permutasi beberapa unsur yang sama. Sama dengan kemungkinan yang kedua tadi dan kemungkinan yang ketiga. Karena ada 2 angka 4 yang sama. Berarti ini sama dengan 3. Nah, berarti ada berapa total susunan yang mungkin? Itu sama dengan 6 tambah 3, 9, kemudian ditambah 3 lagi, 12, ditambah dengan 6, 18, dan ditambah lagi dengan 3, berarti sama dengan sebanyak 21 kemungkinan susunan angka. Artinya, kode kupon yang lebih besar dari 64.000 itu ada sebanyak 21 kode kupon. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga kalian bisa memahaminya. Kita lanjut ya pada soal yang berikutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan di soal yang berikutnya. Kira-kira seperti apa soalnya? Disimak. Yuk kita lihat. Nah, kira-kira begini. Ada 4 pasang suami istri yang akan duduk melingkari sebuah meja. Ya, jika setiap pasang suami istri harus duduk berdampingan, maka banyaknya cara yang mungkin untuk duduk itu ada berapa cara. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Kira-kira gambarannya seperti ini. Kalau misalnya katakanlah ini meja yang mau dikelilingi oleh 4 pasutri, pasangan suami istri. Ini pasangan suami istri yang pertama, kemudian ini pasangan suami istri yang kedua, kemudian ini pasangan suami istri yang ketiga, dan ini pasangan suami istri yang keempat. Ya, nah mereka duduk melingkari sebuah meja. Nah sekarang supaya mereka setiap pasang suami istri harus duduk berdampingan, karena di sini dikatakan harus duduk berdampingan. Berarti kita anggap saja atau kita jadikan bahwa setiap pasangan suami istri itu menjadi satu paket yang sama, ya. Jadi mereka menjadi satu objek yang sama. Supaya apa? Supaya mereka tetap berdampingan. Jadi anggap aja misalnya setiap pasutri itu kita ikat, udah diikat, masukkan ke dalam kotak gitu. Loh Pak, kok kejam banget? Ya nggak apa-apa lah, kejam sekali-kali kejam itu nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu kejam. Nah, jadi karena objeknya setiap pasangan suami istri kita jadikan satu objek, maka yang tadinya jumlah manusianya ada 8, yaitu 4 suami dan 4 istri. Maka N-nya itu menjadi sama dengan 4. Kira-kira seperti itu. Nah, banyaknya susunan siklisnya, berarti permutasinya itu sama dengan kan N-1 faktorial. Berarti 4 kurang 1 faktorial, berarti sama dengan 3 faktorial. Atau sama dengan 6. Ya, tetapi yang harus dipahami juga di sini,
Ya, kita lanjutkan lagi bahwa setiap pasangan suami istri itu bisa bertukar posisi, ya. Jadi tadinya X1 Y1 posisinya X di kiri, Y di kanan, maka bisa menjadi Y1 X1. Demikian juga dengan pasangan suami istri yang lain, yang kedua, yang ketiga maupun yang keempat. Sehingga nanti terjadi di sini aturan perkalian bahwa nanti ini jadi 6 dikali untuk susunan suami istri yang pertama bertukar tempat dikali dengan 2. Kemudian juga nanti susunan pasangan suami istri yang kedua mereka bertukar tempat itu nanti menjadi ada 2 dikali dengan 2. Begitu juga dengan yang ketiga pasangan suami istri yang keempat dikali dengan 2. Maka kita dapatkan ini menjadi 6 dikali dengan 16. Maka ini sama dengan 96 susunan. Kira-kira seperti itu. Ya, di beberapa pembahasan di internet atau di luar juga ada yang membuat di situ sama dengan 48. Saya pikir itu jawaban yang salah. Ya, jadi sama dengan 96. Nah, untuk lebih membuktikannya sebenarnya bisa kita lakukan dengan cara menggunakan diagram chartnya atau diagram pohonnya. Kira-kira seperti itu untuk soal yang berikut ini. Semoga bisa dipahami di video ini pembahasannya, soal-soal yang sudah saya tampilkan dan bisa membantu kalian untuk supaya lebih mengerti lagi permasalahan tentang permutasi. Tapi tetap saya mengingatkan, tetaplah selalu berlatih, tetaplah terus berusaha karena ini kita bicara matematika. Berbicara matematika itu kita nggak cuma menghafal, tetapi juga kita harus banyak berlatih supaya kemampuan menganalisisnya semakin ces. Kira-kira seperti itu. Mari kita ngopi sejenak. Kopi itu nikmat jenderal. Oke, terima kasih atas kehadirannya di channel YouTube Bimbingan Belajar ala Klinik Jenius. Jangan lupa subscribe ya dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih, tetap semangat dan tekunlah berdoa. Merdeka!